Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Bu Juli. Hari ini kita akan mempelajari bab terakhir, yaitu bab 9 tentang literasi. Kembangkan kegemaran membaca. Oke, kompetensi dasar yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama, kalian akan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi, menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi, dan terakhir kalian mampu menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang sudah dibaca. Ayo kita mulai. Jadi yang pertama kita akan mencoba memahami dulu bahwa buku itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Buku fiksi itu apa? Buku fiksi yaitu buku yang berisi cerita dan sifatnya imaji atau khayalan. Contohnya saja ada novel, kumpulan cerpen, ada drama, komik, dan lain-lain yang isinya itu cerita. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisi informasi melalui proses pengamatan. Biasanya berisi tentang ilmu pengetahuan, jadi memberi kita pengetahuan dan wawasan. Contohnya ada buku pelajaran, biografi, ensiklopedia, jurnal, skripsi, dan lain-lain. Ada banyak ya buku yang memberi kita ilmu. Nah, itu namanya buku non-fiksi. Nah, hal yang akan kita pelajari hari ini ada 4. Yang pertama, kita nanti akan menggali informasi dari sebuah buku, kemudian membuat peta konsep atau garis alur, menelaah unsur buku, dan yang terakhir menyajikan hasil bacaan. Saja yang pertama kita akan menggali informasi. Menggali informasi atau mencari informasi dari buku non-fiksi itu bisa dilakukan melalui 3 hal. Bisa melalui daftar isi, indeks buku, dan juga peta konsep. Jadi ketika kalian mau mencari informasi di sebuah buku, itu bisa dilihat dari daftar isinya, dari indeks bukunya, atau melalui peta konsep yang disajikan di buku tersebut. Yang pertama, kita akan membahas indeks buku. Indeks buku itu adalah daftar kata atau istilah penting yang tersusun berdasarkan abjad dalam sebuah buku. Ingat ya, disusunnya berdasarkan abjad. Nah, indeks ini biasanya memberi informasi tentang nomor halaman, kata atau istilah penting yang ingin kalian ketahui. Oke, ini ada contoh indeks. Misal di buku Bahasa Indonesia kelas 8 ada istilah abstrak, berita, dan cerpen. Nah, indeks itu bentuknya seperti ini. Jadi ada istilah atau kata pentingnya, kemudian diikuti dengan nomor halamannya. Nah, berdasarkan indeks tersebut, kita bisa menemukan informasi terkait kata abstrak itu di halaman 26, 27, 28, dan 175. Kalau berita berarti ada di halaman 2, halaman 16, halaman 50, dan halaman 76. Nah, tergantung tulisannya di situ ada halaman berapa. Yang kedua, kita akan mencoba membuat peta konsep. Peta konsep atau garis alur itu sebuah pemetaan yang menggambarkan alur buku. Peta konsep itu dibuat untuk memudahkan kita untuk memahami isi bukunya. Jadi, bentuk peta konsep seperti ini. Nah, seperti ini adalah contoh peta konsep. Jadi, misalnya karya sastra itu dibagi menjadi 2, ada prosa dan puisi lama. Prosa dibagi jadi 2 jenis lagi, ada prosa lama dan prosa baru. Sedangkan puisi lama ternyata ada 4, pantun, gurindam, syair, dan mantra. Seperti ini adalah salah satu contoh peta konsep. Jadi, ketika kalian mau membaca sebuah buku, memahami satu buku, biasanya bisa membuat peta konsep dari per babnya. Jadi, misalnya bab 1 berita. Nah, berita itu nanti dibagi menjadi 4 langkah, ada 4 KD kan, dan seterusnya. Kalian bisa melihat contoh-contoh peta konsep
di buku atau di internet ada banyak sekali. Ketiga, kita akan menelaah unsur buku. Unsur buku fiksi itu ada 6. Yang pertama ada tema, penokohan, alur, latar, amanat, dan gaya bahasa. Nah, ini unsur-unsur buku fiksi, buku yang isinya cerita atau khayalan. Kemudian daya tarik buku. Sebuah bacaan atau sebuah buku pasti memiliki daya tarik dong, atau hal menarik yang membuat kita ingin membacanya. Nah, berdasarkan jenisnya, daya tarik buku fiksi itu biasanya terdapat pada temanya, pada amanatnya, pada penokohannya, pada alur atau latarnya. Misalnya, temanya menarik, nah itu ada daya tariknya. Atau penokohannya itu membuat kita terinspirasi pada wataknya misal, atau alurnya yang menegangkan. Nah, berarti itu daya tarik sebuah buku fiksi. Beda lagi dengan daya tarik buku non-fiksi. Kalau buku non-fiksi biasanya daya tariknya itu dari kelengkapan data yang disajikan dan juga kelogisan argumen atau cara si penulis menuliskan pendapatnya di buku non-fiksi tersebut. Yang terakhir, kegiatan kita adalah menyajikan hasil bacaan. Menyajikan hasil bacaan itu memberi tanggapan ya, atau menanggapi buku yang kalian baca. Hal yang ditanggapi itu bisa dari segi fisik buku atau juga bisa dari isinya, termasuk unsur-unsur buku tersebut. Jadi kalian menanggapi, oh ternyata buku ini tuh bagus, sampul atau covernya menarik, isinya pun juga sangat asyik dibaca, misalnya seperti itu. Atau kalian bisa menanggapi unsur-unsur buku tersebut, bisa dari temanya, bisa dari penokohan dalam cerita buku tersebut, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Sudah selesai penjelasan Bu Juli di materi terakhir di bab 9 ini. Jika ada pertanyaan, nanti bisa kalian tanyakan langsung ke Bu Juli. Semangat belajar anak-anakku, karena sebentar lagi kalian akan menempuh penilaian akhir tahun atau PAT. Semangat belajar. Bu Juli akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.